Besok ujian, kita semua bakal duduk di ruangan yang sama dengan ketakutan yang beda-beda. Kerjaan kamu apa? Need a buddy. Nemenin orang. Episode baru selalu ada satu rahasia yang akhirnya terungkap. Kali ini giliran Jolina yang memutuskan untuk jujur dan menceritakan semuanya pada Noel. Untuk pertama kalinya ya, Jolina menjelaskan alasan kenapa selama ini selalu menolak membuka hati dan belum siap menjalani hubungan. Bukan karena Jolina nggak punya perasaan ke Noel, melainkan karena Jolina minder dengan kehidupannya. Jolina selalu yakin bahwa siapapun yang mengetahui kenyataan hidupnya, termasuk Noel, mungkin akan mundur atau bahkan malu untuk tetap berada di sisinya. Namun kali ini Jolina udah menguatkan diri dan memilih untuk berhenti menyembunyikan semuanya, bahkan siap menerima apapun reaksi dari Noel setelah mendengar ceritanya nanti. Karena ternyata kehidupan Jolina memang di luar dugaan. Orang tuanya udah lama berpisah. Ibunya yang dulu hanya seorang pembantu rumah tangga menikah dengan seorang pria warga negara asing dan kemudian melahirkan Jolina. Sayangnya seiring berjalannya waktu, sang ayah memutuskan meninggalkan mereka dan kembali ke negaranya, bahkan ada mantan istrinya. Sejak saat itu kehidupan Jolina dan ibunya perlahan berantakan. Keadaan semakin sulit karena kakek dan nenek Jolina jatuh sakit. Aset yang sempat mereka milikin satu persatu terpaksa dijual, tapi hasilnya tetap nggak cukup untuk menutupin berbagai utang yang menumpuk. Bahkan rupanya biaya masuk Jolina ke asrama 9 ilmu pun didapat dari hasil berhutang. Jadi saat asrama ditutup dan secara kebetulan SMA Tirta mengadakan program kerja untuk tambahan nilai, nah Jolina merasa dirinya harus ikutlah membantu perekonomian keluarga. Apalagi kan sekarang ibunya Jolina hanya bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang. Saat menceritakan semua ini, Jolina nggak terlihat ataupun berniat meminta belas kasihan guys. Makanya cara Jolina menyampaikan kisah hidupnya dengan sangat tenang, seolah sedang membacakan cerita tentang kisah orang lain. Karena memang tujuan Jolina sekali lagi bukan untuk dikasihani. Jo hanya ingin Noel mengetahui kenyataan tentang hidupnya, dan emang Jolina pun sudah sangat siap jika setelah itu Noel akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Namun cerita masih belum usai, terungkap juga rahasia lain yang selama ini membuat Noel, bahkan kita semua penonton ya, sangat penasaran. Dengan santainya guys, Jolina menceritakan pekerjaan keduanya setelah selesai bekerja di teras kafe, yaitu memasang jasa nemenin orang. Mulai dari sekitar jam 10 malam hingga kadang menjelang subuh, yang membuat Jolina sering kekurangan waktu tidur. Bahkan pernah ya Jolina pingsan siang harinya. Sepertinya nih saat pertama kali mendengarnya tentu pikiran kita langsung negatif, bahkan mungkin mengira apakah Jolina bekerja di tempat hiburan malam. Nah kenyataannya berbeda. Jolina bergabung dengan sebuah aplikasi yang menyediakan jasa pendampingan dan teman bicara tanpa kontak fisik. Bahkan demi keamanan, di setiap pertemuan selalu diawasi oleh seorang pengawal pribadi agar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Pastinya klien yang ditemui Jolina pun beragam. Kadang mereka ketemuannya di jalan, di kafe, di rumah sakit, atau lokasi lain-lain sesuai kesepakatan. Selama hampir 3 bulanan terakhir, malam-malam Jolina dihabiskan untuk menemani orang-orang yang sedang membutuhkan teman. Ada pemuda yang hanya ingin didengarkan curhatannya, tangisannya. Juga ada pria yang baru bercerai dan sedang patah hati. Juga ada perempuan yang sedang sakit dan membutuhkan semangat. Hingga seseorang yang kesulitan mengendalikan emosinya dan nggak punya temen untuk cerita. Tentu aja nggak semua pengalaman berjalan mulus guys. Pernah juga lah ada klien yang berniat nggak baik, tapi untungnya pengawal Jolina langsung bertindak dan menghentikan situasi tersebut sebelum terjadi hal yang lebih jauh. Sampai akhirnya muncullah seorang pria parubaya bernama Edward Johandi. Awalnya Edward hanyalah klien biasa yang sering mengajak Jolina berbincang tentang kehidupannya. Namun semakin sering ketemuan, Edward justru mulai menyukai Jolina. Tanpa diduga, pria itu bahkan datang ke rumah Jolina dan berhasil membuat mamanya Jolina setuju untuk menerimanya sebagai calon menantu. Alasan sang mama sederhana. Menurutnya Edward kan adalah duda kaya tanpa anak pula yang bisa menjamin masa depan Jolina sekaligus membantu melunasi semua hutang keluarga mereka. Namun Jolina menolak keras. Pedatan pun gak bisa dihindari karena merasa semua itu dilakukan demi kebaikan Jolina. Jolina jelas nggak ingin hidupnya ditentukan oleh siapapun. Itulah guys alasan kenapa Jolina pernah meminta Noel menyelidiki latar belakang Edward Johandi. Dari hasil penyelidikan itu membuka fakta, ternyata Edward masih memiliki istri dan 2 orang anak. Berbekal informasi tersebut, Jolina akhirnya memberitahukan pada mamanya tentang kebohongan Edward. Bahkan Jolina mendatangin keluarga pria itu secara langsung dan mengungkapkan semuanya. Barulah setelah kejadian itu dipastikan Edward nggak bakal datang lagi untuk bersikeras menikahi.
Sementara itu Noel yang mendengarkan seluruh cerita sampai menangis. Untuk pertama kalinya ya, Noel benar-benar baru memahami seberapa berat beban yang selama ini dipikul oleh Jolina sendirian. Noel menyesali guys, kenapa nggak pernah mengetahui semua kesulitan yang harus dihadapi gadis yang dicintainya itu. Karena itulah Noel malah semakin ingin jadi seseorang yang selalu ada di samping Jolina, menerima seluruh kekurangan dan luka masa lalunya, serta menemani Jolina menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Beralih ke teras kafe, malam itu sebagian besar anak-anak berkumpul untuk mendengarkan Opung Mohan bersabda. Sebagai pemimpin seminar ilmu, Mohan memang selalu punya cara untuk memberikan semangat, pencerahan sekaligus penghiburan ke teman-teman. Mohan ingin memastikan semua bisa menghadapi ujian tanpa membawa beban yang masih mengganjal di hati. Fokus pada apa yang ada di depan mata, berusahalah semaksimal mungkin, lalu serahkan hasilnya pada Yang Maha Esa. Intinya jangan sampai ada lagi lah drama-drama yang menguras energi seperti sebelumnya. Singkirkan dulu ego masing-masing, karena mulai besok adalah perang yang sesungguhnya. Syukurnya sutradara cukup baik hati loh guys. Sebagian besar konflik udah dirapikan lebih dulu sebelum ujian dimulai. Hubungan percintaan Harkil udah menemukan jalannya. Persahabatan Jaikil juga kembali hangat. Hanya aja drama perasaan Fania yang masih labil belum menemukan kejelasan. Begitu juga perang dingin antara Vio dan William yang masih menggantung tanpa titik terang. Tapi untuk sekarang semua harus dikesampingkan karena target utama mereka hanya satu, bagaimana caranya mendapatkan nilai terbaik. Namun malam itu Fatah Fernandes memilih nggak ikut hadir. Alasannya saat menelpon Mohan yaitu ingin di rumah aja. Rupanya guys, Fatah sedang sibuk melukis sesuatu di atas selembar kertas. Entahlah siapakah sosok yang ada di pikirannya sampai Fatah bisa menggambar hanya dari bayangan yang tersimpan di kepala. Apakah itu Zara ataukah justru Haruna? Keesokan paginya, hari pertama ujian kelulusan pun dimulai. Semua datang dengan semangat bercampur sedikit rasa tegang. Alur cerita sengaja ya dipercepat tanpa banyak drama karena semua fokus menaklukkan lembar demi lembar soal depan mereka. Saat jam istirahat, kantin kembali berubah seperti ruang perpustakaan. Hampir semua siswa terlihat megang buku dan mengulang materi. Sedikit bumbu manis untuk menghibur kita datang dari Akila yang belajar dampingan dengan Harry. Rasanya seperti nggak ada lagi beban yang menghantui. Semua masalah yang pernah terjadi seolah hanya mimpi singkat di siang bolong. Di sudut lain, Fatah duduk di samping Mohan. Sesekali matanya melirik ke arah Zara yang duduk bersama para cewek lain di meja seberang. Hanya sebuah lirikan kecil, tapi cukup membuat pendukung Fatzar kembali baper. Gak lama kemudian lonceng bunyi dan mereka kembali masuk kelas untuk menghadapi ujian mata pelajaran berikutnya. Sepulang sekolah, setelah ganti pakaian, udah makan siang, para remaja ini kumpul lagi di taman, belajar bareng lagi. Mata mereka fokus pada buku masing-masing. Pemandangan yang indah dengan berbagai masalah hidup, karakter yang beda, bahkan tingkat kecerdasan yang gak sama. Mereka tetap gak melupakan tanggung jawab sebagai pelajar, apalagi jika bisa berada di lingkungan pertemanan yang membawa aura positif seperti ini. Zara pun ikut datang dan duduk bersama Mohan juga Raisa. Sementara Akila kembali belajar di samping sang pacar. Meski beda jurusan, Harry tetap dengan sabar ya membantu Akila memahami materi yang belum dikuasainya. Namun Fatah lagi-lagi nggak terlihat di sana karena emang guys, Fatah sedang menjalankan misi kencan untuk nantinya membujuk Jane atau Beth agar mau ngobrol panjang dengan Excel. Jadi hari pun dilewatin dulu topik santai, nggak langsung ke beban masalah mengganjal dan bisa merusak suasana. Keduanya memilih duduk menikmati waktu berdua di taman itu. Ada satu momen kecil nih yang mencuri perhatian saat Fatah dengan sigap melepaskan jaketnya dan menutup kaki Jen yang mengenakan rok mini. Gerakan sederhana yang dilakukan secara alami, tapi justru membuat suasana terasa manis dan bikin baper. Kebersamaan mereka berlanjut sampai malam hingga debu nakal masuk ke mata Jen. Nah, Fatah pun mau meniupnya dengan adegan yang seakan mau kissing. Alhasil seorang satpam langsung menghentikan aksi mereka dan menuduh keduanya mau berbuat mesum segala. Bagusnya insiden ini gak perlu drama guys, seperti sinetron para emak-emak kan. Tahu kalau dipergokin dikit ujung-ujungnya dipaksa nikah. Oke, cerita pun langsung lompat ke hari kedua ujian kelulusan. Semangat mereka masih sama. Kalaupun ada drama kecil, paling hanya rasa kantuk karena semalaman belajar terlalu giat. Nggak ada wajah stres atau panik karena kesulitan menjawab soal. Semua berkat persiapan yang matang dan kebiasaan belajar yang konsisten. Saat jam istirahat, suasana kembali sama seperti hari sebelumnya. Kantin berubah menjadi tempat belajar dadakan dengan buku-buku yang masih setia berada di tangan masing-masing. Lalu kamera menyorot ke arah Fatah Jordan Fernandes. Setelah menghabiskan sore hingga malam bersama Jen seru-seruan bersamanya,
rupanya guys, pagi itu pun lirikan mata Fatah masih juga ke arah Zara. Dan kali ini justru lebih dalam, lebih lama, dan lebih penuh perasaan. Mungkin cinta itu masih sangat ada guys, mungkin sama besarnya. Namun Fatah mengira semuanya udah terlambat. Dan Fatah sadar dengan kesepakatan yang pernah dibuat bahwa mereka akan saling menghormati dan gak mengganggu jika salah satu udah lebih dulu menemukan pasangan baru. Karena itulah Fatah tampaknya telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang bahkan sudah disampaikan ke Mama Amanda dan Papa Jordan. Tentu aja kedua orang tuanya akan mendukung apapun pilihan yang membuat Fatah bahagia. Nah guys, berdasarkan rumor yang katanya Fatah Syah akan melakukan operasi di kakinya. Mungkin alurnya akan dibuat setelah kelulusan nanti Fatah Fernandes akan melanjutkan kuliah di luar negeri.